Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusma ini, channel yang biasa membagikan kisah nyata tentang keajaiban sedekah. Kali ini kisah nyata apa yang saya akan bagikan? Tonton videonya sampai habis karena ini sangat inspiratif, sangat menyemangati kita untuk sering bersedekah. Oke, kali ini saya ambil ceritanya setelah menonton dari channel Istana Anak Yatim. Istana Anak Yatim ini juga semacam lembaga yayasan, yaitu yang foundernya sendiri dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Surato Siswodiharjo. Jadi Bapak ini pensiunan dari AURI Angkatan Udara ya. Nah, Bapak ini bercerita tentang bagaimana sedekah mengubah hidupnya dari awal beliau ini awal menikah sampai sekarang. Jadi ceritanya berawal begini. Pada saat tahun 73 Bapak ini udah kerja di AURI ya. Terus tahun 73 Bapak Siswanto ini Bapak Surato ini memutuskan untuk menikah tahun 73. Jadi pada saat beliau menikah itu gajinya naik dari sebelum menikah. Bapak Surato ini bercerita sebelum menikah pada masa waktu lajang beliau tinggal di mes kedinasan itu ya, mes kedinasan ya. Terus di mes itu pada masa lajang itu beliau mempunyai gaji 8.500 tahun sebelum tahun 73. 8.500 yang mana gaji itu tidak cukup untuk kebutuhan beliau satu bulan. Jadi pada tanggal 21 tuh udah habis, tapi kalau untuk makan masih ada. Tapi misalnya untuk jalan-jalan, untuk nonton, untuk beli-beli kebutuhan apa ya yang bukan makan itu nggak bisa, udah habis. Jadi tanggal 21 tuh gaji beliau tuh udah habis kecuali untuk makan aja yang ada ya. Pada tahun 73 Bapak ini memutuskan untuk menikah dan tinggal di mes tersebut. Mesnya berukuran 3 kali 3 meter dan itu digunakan untuk ruang tidurnya. Selain itu juga ada ruangan, kalau nggak salah dibilang 1,5 kali 1,5 itu ruangannya cukup kecil dan itu digunakan untuk ruangan makan. Sementara untuk ruangan tamu, misalnya ada tamu berkunjung, beliau menggunakan terasnya, pokoknya dimodifikasi lah sebagaimana bagusnya gitu. Sementara untuk dapur dan kamar mandi itu dipakai rame-rame sama anggota mes yang lain. Jadi teman-teman bisa bayangkan yang menikah tinggal bersama istrinya di bawah dengan ukuran rumah 3 kali 3 meter dan 1,5 kali 1,5 meter untuk makan, sementara dapur dan kamar mandi itu rame-rame dipakai. Jadi bisa dibayangin ya kondisinya Bapak ini, Bapak Surato ini, maaf ya Pak. Semoga Bapak dilancarkan rezekinya. Jadi pada saat beliau menikah tahun 73, gaji beliau naik nih sebelum dan setelah menikah, yaitu dari 8.500 naik menjadi 13.500. Otomatis kenaikannya ada Rp5.000. Pada bulan pertama beliau menikah dan akhirnya menerima gaji, beliau mengasihkan semua gaji itu kepada istrinya. Seret dimasukin dalam mangkok terus dikasih ke istrinya. Kalimat pertama yang diucapkan oleh istrinya adalah mungkin bisa juga sebagai inspirasi bagi kita para wanita, para istri. Istrinya bilang begini, keluarkan Rp5.000. Jadi Pak Surato ini berpikir, kalau dikeluarkan Rp5.000 artinya sisanya adalah 8.500. 8.500 ini sama dengan gaji beliau pada masa lajang dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau, hanya cukup pada sampai tanggal 21. Sementara sekarang beliau udah menikah dan harus menanggung juga kebutuhan istrinya, kebutuhan dia juga. Apakah cukup 8.500 tuh? Terus bertanyalah beliau kepada istrinya, 5.000 ini digunakan untuk apa? Kata Pak Surato ya. Terus istrinya menjelaskan, 5.000 ini akan dibagi menjadi dua, yaitu 2.500. 2.500 dikasihkan sedekah atau infak kepada orang tua suaminya dan 2.500 dikasihkan kepada orang tua istri. Jadi 5.000 itu, sehingga di total 5.000 itu. Jadi di sini kita bisa belajar ya teman-teman, seberapa kecil pun gaji kita setelah menikah harus disisihkan untuk orang tua masing-masing, untuk orang tua suami dan untuk orang tua istri ya. Terus karena udah kesepakatan dan enggak kesepakatan juga sih, ini adalah keputusan dari istrinya dan Pak Surato juga tidak masalah karena ya menulis rinci untuk kebutuhan rumah tangga itu kan istrinya. Jadi kalau uangnya
keluar 5.000, istrinya tuh udah tahu lah ya uangnya berkurang tuh. Jadi akhirnya dikasih 2.500 untuk orang tua Pak Surato, 2.500 untuk orang tua istrinya tahun 73. Itu sebesar apa ya? Aku pikir itu udah besar juga ya teman-teman. Terus tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Seminggu setelah beliau bersedekah kepada orang tua beliau itu, bukan hanya kebutuhan aja yang cukupi, tapi alangkah terkejutnya Bapak Surato ini bisa membeli sebuah Vespa. Waktu itu Vespa itu harganya puluhan ribu. Dia bilang, tapi aku lupa harganya berapa. Bayangin aja ya, dari uangnya berkurang 5.000 disedekahkan, akhirnya bisa membeli Vespa yang nilainya puluhan ribu rupiah, dan itu beliau tidak pernah menduga sama sekali. Dan akhirnya beliau bersedekah meningkatkan sedekahnya semakin banyak. Dan tahukah teman-teman apa yang terjadi? Kurang dari 1 tahun, Bapak Surato dan istrinya sudah bisa membeli lahan, dan kurang dari 1 tahun juga mereka sudah bisa membangun rumahnya di puncak di Bogor. Jadi bertanya-tanya nih, kok bisa nih Bapak Surato bisa membeli rumah, beli tanah, membangun rumah, sementara teman-temannya tidak bisa, sementara gajinya juga sangat kecil. Jadi Bapak Surato ini pulang dari kedinasan, beliau melepas bajunya dan bekerja sambilan atau berbisnis sambilan. Jadi beliau jalan-jalan nih keliling di sekelilingnya itu ya, dicari apa kira-kira yang bisa menambah penghasilan. Pada akhirnya jatuh ke bisnis kayu karet. Jadi bagaimana ceritanya dijelaskan di channel itu, silahkan cek aja ya teman-teman. Channel itu bisa berkenalan juga dengan beliau. Channelnya adalah Istana Anak Yatim. Jadi beliau juga awalnya sih bekerja di untuk mengumpulkan kayu karet, akhirnya berbisnis, dan akhirnya penghasilan dari bisnis kayu karet ini melebihi dari gaji beliau di Auri ini. Jadi sedekahnya makin banyak gitu ya teman-teman. Dengan jejak perjalanan karir Bapak Surato ini juga tidak main-main. Bapak Surato ini pernah menjadi anggota DPR DKI, yang mana beliau ini menjabat di mana 4 kali gubernur DKI berganti beliau menjabat anggota DPR DKI gini ya. Terus setelah pensiun, beliau juga dianugerahi posisi yang sangat bagus sebagai 4 komisaris BUMN secara berturut-turut, yaitu Bukopin, Angkasa Pura II, Angkasa Pura I, dan Pelindo 4. Jadi itulah rekan jejak karir beliau dengan menyukseskan sedekah ini ya. Pada saat beliau mau pensiun ya, beliau ini juga membangun bisnis. Salah satunya adalah bisnis toko bangunan. Tapi apa dikata, beliau membangun beberapa bisnis, salah satunya adalah toko bangunan, dan ternyata pas mau pensiun bisnis ini bangkrut dan meninggalkan hutang sebanyak 25 miliar. Bayangin teman-teman, orang mau pensiun nih, terus sudah punya bisnis untuk modal masa tua, ternyata bangkrut dan malah meninggalkan hutang 25 miliar. Tapi Bapak Surato ini tidak berputus asa. Beliau seorang yang beriman, bertanyalah kepada guru mengajinya ya, apa yang harus dilakukan nih? Saya udah tua, saya mau pensiun nih, dan uang pensiun juga tidak seberapa. Terus sedangkan saya harus membayar hutang 25 juta. Jadi akhirnya beliau mendapatkan nasihat dari guru mengajinya itu, yaitu dengan melakukan sedekah ekstrim. Sedekah yang dilakukan di kala sulit itu balasannya luar biasa, yaitu 700 kali lipat. Ini yang beliau katakan ya. Jadi pada saat utang banyak itu, mungkin masih ada simpanan yang lain, uang yang lain ya. Akhirnya Bapak Surato ini membangunlah Istana Anak Yatim, terus membangun Tugu Al-Quran, dan juga membangun Payung Madinah. Dan ini berlokasi di Puncak 2 Bogor, pokoknya berlokasi di Bandung. Terus dengan berjalannya waktu, setelah kalau nggak salah selama 2 tahun ya, akhirnya Bapak Surato ini bisa membayar hutang-hutangnya yang 25 miliar itu menjadi tinggal sisa 4,5 miliar. Ya, tinggal 4,5 miliar, dan beliau mempunyai aset tanah di Puncak 2 sebanyak 15 hektar. Dan teman-teman bisa bayangin ya, bagaimana sedekah ini di kala sulit benar-benar bisa membalikan kehidupan orang 180 derajat. Silakan dicontoh, silakan tiru, asalkan yakin.
kalau yakin dengan apa anjuran Allah pasti melakukan ini. Jadi kalau sedekah di kala sulit itu benar-benar balasannya luar biasa. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sulit, terus kita mengikhlaskan barang yang mungkin sangat kita butuhkan, misalnya uang, atau kita nggak makan gara-gara itu udah pasti balasannya beratus-ratus kali lipat. Dan kalau Bapak Surato ini meyakini balasannya adalah 700 kali lipat. Dengan beliau dapat itu ya, hutangnya lunas secara bertahap, sisa 4,5 miliar, dan mendapatkan aset tanah sebanyak 15 hektar tanah. Dan itu adalah luas sekali teman-teman, dan itu nilainya luar biasa sekali. Dan siapa di antara teman-teman yang pernah mendengar cerita ini, silahkan share di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman dengan cerita ini. Silahkan share juga di kolom komentar ya. Dan mari kita berdoa semoga orang rajin bersedekah termasuk Bapak Surato ini semakin melancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya ya. Ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.